Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami kali ini. Hari ini kami akan mengajak Dun Sanak sekalian dalam perjalanan kami dari Pekanbaru menuju salah satu situs bersejarah di Riau, yaitu Candi Muara Takus. Perjalanan kali ini kami menggunakan tol yang menghubungkan Pekanbaru dengan daerah 13 Koto Kampar. Perjalanan kami akan lebih singkat dan lebih nyaman. Ayo kita mulai perjalanan ini. Kami memulai perjalanan dari Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, yang terkenal dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Perjalanan menuju Candi Muara Takus ini akan memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam perjalanan dengan jarak sekitar 135 km. Dengan adanya tol Pekanbaru 13 Koto Kampar ini, kita bisa menempuh perjalanan ini dengan lebih cepat dan lebih efisien. Karena sebelum adanya tol ini, perjalanan dari Pekanbaru menuju Candi Muara Takus bisa memakan waktu 3-4 jam perjalanan. Sekarang ya lebih cepat. Jadi kita bersyukur tol sudah sampai ke 13 Koto Kampar ini. Sepanjang perjalanan kita akan melihat pemandangan alam yang hijau dan menyejukkan mata. Rute ini juga melewati perkebunan kelapa sawit yang menjadi komoditas utama di Provinsi Riau ini. Namun, tujuan utama kita hari ini bukanlah hanya tentang perjalanan, tapi sebuah tempat yang memiliki nilai sejarah yang besar untuk Riau dan Nusantara. Setelah keluar dari gerbang tol 13 Koto Kampar ini, kita akan kembali melewati jalan lintas Riau dan Sumatera Barat, yang menurut rencananya pemerintah juga akan menghubungkan tol dari 13 Koto Kampar ini lanjut ke Provinsi Sumatera Barat, yang tentunya akan memangkas waktu perjalanan juga dari Pekanbaru menuju Padang, yang diperkirakan kalau tolnya selesai menjadi 3 jam perjalanan. Kalau perjalanannya melalui jalan belum tol, kita menempuh perjalanan dari Pekanbaru menuju Padang sekitar 8-9 jam. Wah, banyak sekali kan waktu yang bisa dipangkas seandainya tolnya sudah jadi. Tapi nggak apa, kita tunggu kelanjutannya oleh pemerintah untuk menyelesaikan jalan tol ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di Candi Muara Takus yang berada di Kecamatan 13 Koto Kampar, letak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sebelum masuk, tentunya kita akan membeli tiket untuk masuk dan biaya parkir. Untuk satu orangnya
dikenakan biaya Rp10.000 dan parkir kendaraan Rp5.000. Candi Morattakkus adalah sebuah situs candi Buddha yang terletak di Desa Morattakkus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Situs ini berjarak kurang lebih 135 km dari kota Pekanbaru. Situs Candi Morattakkus dikelilingi oleh tembok berukuran 74 kali 74 meter. Jadi kalau kita lihat, Candi Morattakkus ini berbentuk persegi yang terbuat dari batu bata dengan tembok kurang lebih tingginya 80 cm. Di dalam komplek ini terdapat beberapa bangunan candi yang disebut dengan Candi Sulung atau yang tua, dan Candi Bungsu, Mahligai Stupa, dan Palangka. Para pakar purbakala belum dapat menentukan secara pasti kapan situs candi ini didirikan. Ada yang mengatakan abad ke-4, ada yang mengatakan abad ke-7, abad ke-9, bahkan pada abad ke-11. Namun, candi ini dianggap telah ada pada zaman keemasan Sriwijaya, sehingga beberapa sejarawan menganggap kawasan ini merupakan salah satu pusat pemerintahan dari kerajaan Sriwijaya. Dan pada tahun 2009, Candi Morattakkus dicalonkan untuk menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Candi Morattakkus ini situs candi tertua di Sumatera. Merupakan satu-satunya situs peninggalan sejarah yang berbentuk candi di Riau. Candi yang bersifat Buddhis ini merupakan bukti bahwa agama Buddha pernah berkembang di kawasan ini. Candi ini dibuat dari batu pasir, batu sungai, dan batu bata. Berbeda dengan candi yang ada di Jawa, yang dibuat dari batu andesit yang diambil dari pegunungan. Bahan pembuat Candi Morattakkus, khususnya tanah liat, diambil dari sebuah desa yang bernama Pongkai. Terletak kurang lebih 6 km di sebelah hilir situs Candi Morattakkus. Nama Pongkai kemungkinan berasal dari bahasa Tionghoa. Pong berarti lubang dan kai berarti tanah, sehingga dapat bermaksud lubang tanah yang diakibatkan oleh penggalian dalam pembuatan Candi Morattakkus tersebut. Bekas lubang galian itu sekarang sudah tenggelam oleh genangan waduk PLTA Koto Panjang. Bangunan utama komplek ini adalah sebuah stupa yang besar berbentuk menara yang sebagian besar terbuat dari batu bata dan sebagian kecil batu pasir kuning. Di dalam situs Candi Morattakkus ini terdapat bangunan candi yang disebut dengan Candi Tua, Candi Bungsu, Stupa Mahligai, serta Palangka. Selain bangunan tersebut, di dalam kompleks candi ini ditemukan pula gundukan yang diperkirakan sebagai tempat pembakaran tulang manusia. Sementara di luar situs ini terdapat pula bangunan bekas yang terbuat dari batu bata yang belum dapat dipastikan jenis bangunannya.
Candi Mahligai atau Stupa Mahligai merupakan bangunan candi yang dianggap paling utuh. Bangunan ini terbagi atas 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan atap. Stupa ini memiliki fondasi berdenah persegi panjang dan berukuran 9,44 meter kali 10,6 meter, serta memiliki 28 sisi yang mengelilingi alas candi dengan pintu masuk berada di sebelah selatan. Pada bagian alas tersebut terdapat ornamen lotus ganda, dan di bagian tengahnya berdiri bangunan menara silindrik dengan 36 sisi berbentuk kelopak bunga. Bagian atas dari bangunan ini berbentuk lingkaran. Menurut Schnittger, dahulu pada abad keempat, sudut fondasi terdapat 4 arca singa dalam posisi duduk yang terbuat dari batu andesit. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ehrman, dahulu puncak menara terdapat batu dengan lukisan daun oval dan relief-relief sekelilingnya. Candi Tua atau Candi Sulung merupakan bangunan terbesar di antara bangunan lainnya di dalam situs Candi Muara Takus. Bangunan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan atap. Bagian kaki terbagi 2 ukuran. Kaki pertama tingginya 2,37 meter, sedangkan yang kedua mempunyai ketinggian 1,98 meter. Tangga masuk terdapat di sisi barat dan timur yang didekorasi dengan arka singa. Yang ini merupakan candi bungsu. Bentuknya tidak jauh beda dengan Candi Sulung, hanya saja pada bagian atas berbentuk segi 4. Ia berdiri di sebelah barat Candi Mahligai dengan ukuran 13,20 kali 16,20 meter. Di sebelah timur terdapat stupa-stupa kecil serta terdapat sebuah tangga yang terbuat dari batu putih. Bagian fondasi bangunan ini memiliki 20 sisi dengan sebuah bidang di atasnya. Pada bidang tersebut terdapat teratai. Penelitian yang dilakukan oleh Ehrman berhasil menemukan sebuah lubang di pinggiran Padmasana Stupa yang di dalamnya terdapat tanah dan abu. Dalam tanah tersebut didapatkan 3 keping potongan emas dan 1 keping lagi terdapat di dasar lubang yang digores dengan gambar-gambar tripula dan 3 huruf nagari. Dan ini merupakan Candi Palangka. Bangunan candi ini terletak di sisi timur Stupa Mahligai dengan ukuran tubuh candi 5,10 meter kali 5,7 meter dengan tinggi sekitar 2 meter. Candi ini terbuat dari batu bata dan memiliki pintu masuk yang menghadap ke arah utara. Candi Palangka pada masa lampau diduga digunakan sebagai altar. Nah, sanak sekalian, itulah perjalanan kita dari Pekanbaru menuju Candi Muara Takus dan sedikit cerita tentang sejarah Candi Muara Takus dan keunikannya. Semoga video ini bisa menambah wawasan tentang kekayaan sejarah dan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk perjalanan menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.